Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Aji Prasetyo di video Insight. Oke, kawan-kawanku dimanapun saat ini Anda berada, kali ini kita akan ngobrolin tema yang sangat menarik karena menurut saya hampir semua orang menyukainya ya, yaitu tentang keuangan, lebih khususnya yaitu tentang penghasilan. Jadi, berkali-kali saya ngobrol dengan komunitas yang saya kelola, ya, komunitas yang saya kelola. Saya tanya apa goal mereka, apa tantangan mereka, dan lain sebagainya. Salah satu goal yang ingin mayoritas orang-orang yang ada di komunitas saya ingin realisasikan adalah bagaimana caranya penghasilan mereka menjadi lebih besar daripada yang ia miliki saat ini. Sudah berbagai macam cara mereka lakukan ya, sudah belajar ini, sudah belajar itu, tetapi mereka sering mengatakan kok belum berhasil-berhasil ya. Kemudian mereka juga mengalami kendala-kendala mental seperti masih memiliki mental block, tidak percaya diri, kemudian ada suka menunda-nunda, malas action, takut gitu ya, khawatir dan lain sebagainya. Di mana itu merupakan tanda bahwa ada program yang belum support dengan tujuan yang ingin ia realisasikan. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara meningkatkan atau kunci apa sih yang dapat membantu membesarkan kapasitas penerimaan penghasilan kita dengan mind programming. Nah, kita tahu ya, hampir semua orang ingin memiliki penghasilan yang besar ya, di mana definisi dari, meskipun nilainya relatif ya, setiap individu memiliki nilai yang relatif atas penghasilan besar, namun pada intinya adalah setiap individu menginginkan penghasilan yang lebih dari angka cukup mereka. Ya maksudnya ya cukup lebih daripada cukup intinya ya, maksudnya dia sebulan tuh cukup bisa hidupnya berapa. Nah, mereka biasanya kita semua menginginkan lebih daripada itu. Agar kita bisa, dengan harapan kita bisa menyedekahkannya, sisanya kemudian menabung, berinvestasi, sampai ke membeli impian-impian yang ingin kita realisasikan dalam hal material ya, tentu saja. Nah, sayangnya masih banyak orang yang terlalu sering berkutat dalam cara-cara teknis ya. Seperti terlalu sering mencari tips-tips praktis bagaimana caranya menambah penghasilan, bagaimana caranya jualan, bagaimana caranya marketing, bagaimana caranya bisnis. Dimana itu nggak salah, tetapi kalau terlalu fokus kepada teknis dan mengabaikan aspek non-teknis, hasilnya tidak akan maksimal. Ya, dimana kita tahu mayoritas faktor penentu hasil itu justru berada di non-teknis. Anda mungkin pernah tahu ya, mungkin Anda bisa lah melihat orang, misalnya ada seorang sahabat gitu ya, yang profesinya sama, keilmuannya sama, semuanya sama lah intinya di faktor teknis gitu ya. Tetapi kenapa kok mungkin penghasilannya atau rezekinya kok berbeda? Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, kalau sudah seperti itu, padahal semuanya sama di level teknis, apa jawaban Anda? Kan tentu saja balik lagi ke aspek mentalitas, ke aspek program di bawah sadar. Selain daripada kita ngomongin takdir Allah ya, tentu saja ya. Tetapi kan Allah juga mengizinkan atau memerintahkan manusia untuk berusaha. Dan salah satu usaha kita saat ini adalah belajar mind programming ini untuk meningkatkan kapasitas diri. Nah, berarti apa nih cara atau faktor yang paling penting, yang terbesar pengaruhnya untuk meningkatkan penghasilan seseorang? Jawabannya itu tadi, mental. Aspek mental. Kalau mental ini ngomongnya sudah di program bawah sadar. Karena program di bawah sadar ini menentukan bagaimana cara kita berperilaku, mengambil keputusan, merasa ya, berstrategi, sehingga ketika semua itu berpola, maka hasilnya pun akan berpola. Nah, kok bisa sih ya manusia tuh memiliki kapasitas penerimaan penghasilan? Ya, kita berikan bukti contoh saja ya. Pernahkah Anda nonton misalnya kayak rumah bedah gitu ya, cerita rumah bedah gitu, di mana orang dapat rezeki nomplok, rumahnya dibedah, diperbaiki, diberikan barang-barang elektronik gitu ya, rumahnya sehingga rumahnya jauh lebih layak daripada sebelumnya. Atau mungkin uang kaget ya, kaget uang gitu ya. Orang dikasih duit 10 juta untuk dibelikan sesuatu, seluruh kebutuhannya atau keinginannya dalam waktu misal 30 menit saja.
Nah, coba amati deh orang-orang yang eh, kaget menerima pemberian sebesar itu, di mana kapasitasnya belum sebesar itu, biasanya nggak lama kemudian dia akan balik ke kondisi awal. Di daerah perumahan saya, ya di Semarang, itu ada yang pernah dapat bedah rumah. Ya, ketika itu ya rumahnya tidak bagus ya tentu saja, terus dibedah, diperbaiki menjadi bagus. Nah, nggak lama kemudian, setahun atau 2 tahun kemudian, rumahnya balik lagi. Maksudnya nggak balik banget sih, maksudnya karena dia tidak mampu, dimana kan kita tahu ya, kalau banyak barang elektronik kan tentu saja tagihan listrik tentu nambah, kemudian perawatan juga naik, dimana jika ia kapasitasnya belum bisa mengelola pemberian tersebut, maka akan balik lagi ke awal. Di satu sisi juga ada orang yang awalnya dia gede banget penghasilannya, kemudian dia bangkrut. Tapi perhatikan, nggak lama kemudian ia naik lagi. Justru bisa jadi eksponensial naiknya ya, sangat gede banget penghasilannya setelah itu. Banyak banget, guru saya pun pernah, ya guru-guru saya mungkin ada yang pernah seperti itu. Bahkan tak jarang ya, hampir semua guru saya itu mengalami hal yang seperti itu. Di mana beliau pernah bangkrut, kemudian tumbuhnya setelah itu eksponensial. Nah, ini artinya aspek mentalitas atau program di bawah sadar itu kita menjadi sepakat bahwa ini menjadi faktor yang sangat penting dan sangat krusial. Jauh dibandingkan faktor-faktor teknis. How to atau cara itu gampang nyusul ya. Yang penting program di bawah sadar ketika sudah support, maka apa yang kita lakukan akan menjadi maksimal dan hasil yang kita dapatkan pun maksimal juga. Nah, sekarang kita mulai mengerucut. Seperti apa sih ya? Kita kan mau memodel nih orang-orang yang penghasilannya gede-gede, berkelimpahan itu seperti apa sih pola-pola mentalitasnya. Nah, setidaknya ada 2 pola mentalitas atau 2 program yang dimiliki oleh setiap orang yang berkelimpahan atau penghasilannya besar. Yang pertama adalah orang-orang yang penghasilannya gede atau berkelimpahan, berapapun nilainya ya, dimana yang penting dia berkelimpahan, menurut versi dia tuh biasanya orang, dan sering dapat keberuntungan ya, uniknya ya, orangnya tuh suka itu, otot berbaginya tuh gede. Artinya nggak harus dia ngeluarin gede terus gitu, nggak, tetapi dia tuh suka banget gitu ya, suka banget memberi. Misalnya ada orang yang minta-minta dikasih, kemudian nongkrong sama temennya dia selalu berusaha yang bayar gitu ya. Kemudian apalagi? Ya itu tadi, nongkrong sama temen dia berusaha bayar, kemudian dia suka sedekah dan lain sebagainya. Intinya otot berbaginya tuh sangat terlatih lah gitu ya. Dan dia sering biasanya tidak mengkhawatirkan tentang rezeki. Karena dia suka berbagi, sehingga dia tentu nggak khawatir dong, dia merasa nyaman ya, nggak insecure gitu ya, karena dia yakin bahwa habis ini akan dapat rezeki lagi, sehingga dia suka berbagi. Nah, berbagi loh ya, bukan konsumsi ya. Bukan pemborosan konsumsi, tetapi berbagi yang memang benar-benar membagi. Nah, kemudian yang kedua adalah semakin besar penghasilan seseorang, biasanya dia semakin skillful atau semakin kompeten dalam mengelola sumber daya keuangan yang ia miliki. Ia sangat mahir banget. Ini yang kedua ya, pola yang kedua. Dia mahir banget mengelola, misalnya dia punya 100 juta, dia mau diapain gitu, dia tahu banget. Misalnya dia punya bisnis, berarti dia harus investasikan ke sini untuk bikin ini, untuk bikin itu, kemudian nanti bisa balik berapa lagi. Nah, yang pertama berarti itu tadi ya, berbagi ya. Yang kedua yaitu skill mengelola keuangannya seberapa besar sih? Seberapa besar uang yang bisa ia kelola, artinya sebesar itu pula potensi penghasilan yang bisa ia dapatkan. Ya. Nah, jika Anda mengelola uang kecil saja mohon maaf ya, mungkin ini straight to your face, maksudnya rada pedes ya. Kalau misal Anda belum bisa mengelola uang yang kecil, maka jangan harap Anda bisa mengelola uang yang lebih gede. Mengelola tuh artinya gini, harus seimbang. Peran Anda misalnya sebagai orang tua iya, sebagai pasangan iya, sebagai anak iya, sebagai orang sosial iya, artinya semua harus tercukupi nih. Jangan sampai ada timpang di salah satu saja. Manusia kan cenderung ya seperti itu ya, misal dia suka makan ya, biasanya dia cenderung berlebihan di makannya, kemudian dia suka shopping, dia berlebihan di shoppingnya. Nah, coba gunakan kesadaran untuk dapat mengelola keuangan Anda
secara seimbang, sesuai dengan pos-pos yang memang diperlukan. Nah, semakin terampil Anda mengelola uang Anda, coba naikkan kapasitasnya, nanti akan semakin naik lagi yang dapat Anda kelola. Ya, seperti itu. Nah, misalnya nih, saya pernah mengelola uang 5 juta. 5 juta waktu itu saya dapatkan dari hasil sewa menyewa kapal ya. Saya menyewakan kapalnya orang lain, bukan orang kapal saya tentu saja. Sementara ya, saya menyewakan kapal tongkang ketika itu. Nah, saya dapat 5 juta. Kemudian saya kelola, ya, akhirnya bertumbuh, kemudian menjadi sebuah bisnis, di badan hukumkan. Tahu nggak kalau bisnis itu dijual harganya jadi berapa? Jadi bisa sampai ke angka miliar tentu saja. Nah, ini adalah salah satu bukti konkret bagaimana cara kita mengelola keuangan dapat memperbesar potensi rezeki atau penghasilan kita. Guru-guru saya pun juga ya, beliau gulung modal yang ia dapatkan dari hasil jualan, akhirnya bisa membuat perusahaannya makin besar, di mana kalau misal divaluasi tentu saja sudah sangat besar. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jika Anda ingin keuangan lebih besar lagi penghasilannya, maka yang pertama program diri Anda ya, program identitas diri Anda dengan main programming agar Anda suka berbagi. Nggak harus gede-gede dulu, kalau misal mampunya kecil ya nggak masalah. Yang penting biasakan untuk berbagi. Ketika lagi nongkrong, usahakan jangan terlalu mengandalkan dibayarin oleh teman Anda gitu ya. Mohon maaf kalau misal Anda memang suka seperti itu, nggak masalah kalau tersinggung. Ya, jangan terlalu mengandelin orang lain untuk bayarin Anda kalau misal lagi nongkrong. Sebisa mungkin usahakan Anda yang bayarin. Kalau nggak bisa ya udah, usahakan Anda bayar sendiri. Yang penting nggak mental untuk dibayarin lah, intinya seperti itu. Meskipun itu tidak menentukan kemuliaan seseorang ya, tetapi kalau misal Anda terlalu sering mengandalkan orang lain untuk dibayar, ya tentu saja ini merupakan mentalitas yang tidak baik ya. Kehormatan juga tidak baik. Itu yang pertama, suka berbagi mentalitasnya. Yang kedua adalah kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan. Nah, ini sebenarnya kalau dibedah bisa panjang banget ya, karena pengelolaan keuangan kan sangat apa ya, mentalitas gitu ya, sangat tergantung dari program di bawah sadar kita. Jika ada program yang tidak memberdayakan, tentu saja pengelolaan keuangan kita jadi nggak bagus, jadi tidak bijaksana, dan kita tidak bisa mengelola uang lebih banyak lagi. Misalnya deh, gini aja sebagai contoh. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda dikasih 1 triliun saat ini, dan Anda harus mengembangkannya? Bingung? Saya juga bingung. Ya, artinya kapasitas saya atau kita berarti belum triliunan. Karena kita masih bingung mau diapain gitu ya. Nah, saat ini silakan cek diri Anda. Menurut Anda kapasitas Anda berapa sih? Seberapa pantas sih uang yang Anda kelola? Jika masih belum sesuai dengan ekspektasi Anda atau keinginan Anda, coba dilatih ya, dengan berbagi, dengan mengelola keuangan, dengan bagaimana caranya Anda meningkatkan nilai dari uang Anda. Kapan-kapan nanti kita akan bahas ya bagaimana caranya meningkatkan nilai uang Anda agar bisa berkali-kali lipat gitu ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bagikan kepada siapapun yang menurut Anda membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.